abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan anugerah yang diberikan kepada kita semua. Nikmat sehat walafiat, nikmat iman dan Islam. Semoga kita senantiasa menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Amin. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan agar dapat istiqomah mengikuti pengajian dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan kalam ilahi. 3. Sambutan Ketua PD Persistri Cirebon. 4. Tauziah. 5. Penutup. Baiklah, kita buka acara pengajian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya, pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Ibu Hajah Dini Yuhandini. Kepada Ibu Haji Yuhandini disilahkan. Ini tolong menolong. Depan aja duduk. Duduk. Nah, sini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Habura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan. Fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Telah bertasbih kepada Allah apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu menyatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan?
amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Hai kaumku, mengapa kamu menyakitiku, sedangkan kamu mengetahui bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu?" Maka tatkala mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Terima kasih kepada Ibu Hasri Yunani. Baiklah, acara selanjutnya sambutan Ketua PD Persistri Cirebon. Alhamdulillah. Ibu Hajar Siti Hadiah SPDI. Kepada yang kami silakan. Abi di mana? Di Purbalingga. Ini aja ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas qada dan inayahnya. Alhamdulillah kita semua dapat berkumpul di tempat yang penuh keberkahan ini di Masjid Al-Hikmah Persis Cirebon. Yang saya hormati, saya muliakan Bunji Ibu Hajah Ella Kamilawati SPDI. Beliau adalah guru kami. Beliau adalah Da'iyah PW Persistri Jawa Barat. Beliau adalah penasihat PW Persistri Jawa Barat yang kali ini hadir beserta rombongan. Rombongan beliau ini biasa keliling se-Jawa Barat saat Bunji ditugaskan untuk berdakwah. Ibu-ibu ini setia menemani, ya Bu ya. Dari sekitar rumahnya di daerah Pamengpek ya Bu, Banjaran Bandung. Dari Bandung masih jauh lagi Bu. Alhamdulillah ke Cirebon berangkat itu sebelum subuh. Jadi alhamdulillah tadi sudah datang sejak jam 8 ya. Sudah beristirahat sejenak, alhamdulillah sekarang sudah fresh kembali. Insyaallah Bunji hari ini akan memberikan tausiahnya, ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Ibu-ibu yang saya hormati dan saya banggakan juga, ibu-ibu para ketua PC Persistri, yaitu PC Persistri Harjamukti, kemudian PC Persistri Lemah Bungku dan PC Persistri Pasalemam. Alhamdulillah sekarang sudah hadir semua para ketua dan para tashkilnya beserta para anggota dan simpatisannya. Juga yang saya muliakan, saya banggakan ibu-ibu majelis taklim yang ada di sekitar Cirebon ini, yang alhamdulillah bisa hadir untuk bersama-sama mengaji dengan kami di Persistri ini. Insyaallah pengajian rutin yang kami selenggarakan di setiap Ahad kelima. Alhamdulillah kali ini tempatnya di Masjid Al-Hikmah. Ucapan terima kasih juga doa
jazakumullahu khairan kepada bapak-bapak Persis, baik itu di PC Persis Harjamukti dan di PD Persis Kota Cirebon yang telah mendukung secara moral dan material sehingga acara ini dapat terselenggara dengan baik. Insya Allah hari ini kita akan bersama-sama mengaji bersama dengan kami ibu-ibu PD Persis Tri Cirebon ini dengan ibu-ibu sekalian semuanya. Mudah-mudahan kita semua dicerahkan, mudah-mudahan kita semua diberikan wawasan yang luas tentang Islam, bagaimana untuk kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan langkah ibu dari rumah menuju masjid ini Allah catat menjadi amalan solihan mutakabbalan. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Hajah Mukti Hadiah SPD. Baik, untuk acara selanjutnya, acara yang kita tunggu-tunggu, tausiah dari Ibu Hajah Ella Kamilawati SPD. Beliau sebagai penasehat PW Persis Jawa Barat. Kepada Bu Hajah Ella Kamilawati disilakan. Baiklah ibu-ibu, sudah ada di tangan makalahnya? Sudah, ya, kebagian semuanya ya. Kita mulai. Ibu-ibu ini live di FB ya Bu ya. Nanti insya Allah akan di-sharekan yang sudah dipindahkan ke YouTube-nya buat ditonton kembali oleh ibu-ibu ya semuanya. Insya Allah. Insya Allah. Maka kita mulai. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'da. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan hidayah serta inayahnya pagi ini kita dapat berkumpul bersama di sini dalam keadaan sehat walafiat. Kita berharap mudah-mudahan langkah kita dari rumah sampai ke sini, bahkan sampai ke rumah kita kembali nanti, banyak catatan kebaikan di hadapan Allah, yaitu amalan sholihan, amalan mutakabbalan. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir pada saat ini, tadi sudah disebut-sebut bahwa di sini adalah kumpulan orang-orang yang ada di Cirebon. Sebagian yang hadir di sini, tentu kita di sini ada tujuan tersendiri ya. Selain mencari ilmu, juga kita ingin bersilaturahim. Mudah-mudahan menghasilkan pahala yang banyak, kemudian ilmu juga bertambah. Dan pulang dari sini kita punya PR yang banyak untuk menjalankan apa yang telah kita tahu, yaitu dari ilmu tersebut. Karena yang namanya ilmu tidak ada nilai apa-apa tanpa amal. Makanya ilmu tembus ke amal. Insya Allah kita akan bertambah ilmunya, bertambah juga amal solehnya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pembahasan di sini judulnya sesuai dengan permohonan dari PD Cirebon adalah peningkatan kecintaan terhadap jamiah ya. Peningkatan kecintaan terhadap jamiah. Kalau judulnya seperti itu berarti di awalnya sudah ada kecintaan. Tapi kecintaan itu harus ditingkatkan. Karena kecintaan itu seiring sejalan dengan keimanan yang ada di dalam diri kita. Seperti juga keimanan asalnya sedikit, tambah lagi, naik lagi. Makanya suka disebut-sebut al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu kadang bertambah dan berkurang. Betul seperti itu ibu-ibu?
Iya, yang mudahnya itu bertambahnya apa berkurangnya? Ternyata di Cirebon juga sama dengan di Banjaran. Yang mudah itu adalah turunnya. Sementara Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada hambanya naikkan keimanan itu, tambahkan keimanan itu. Makanya kenapa kita hadir di sini? Karena di sini kita akan menambah keimanan insya Allah ya. Nah, kecintaan terhadap jamiah harus ditingkatkan. Tidak ditingkatkan nanti kejamiahannya monoton. Kemudian juga bisa-bisa anggota banyak jadi berkurang. Seperti itu adanya. Oleh karena itu dengan kerjasama dengan PC-PC juga didukung oleh mungkin ormas-ormas ini ada beberapa hadis, beberapa ayat Al-Quran yang kita akan kaji bersama ya. Pertama ada definisi. Pentingkah kita mengetahui apa sih jamiah itu? Kalau dengar sih sering ya Bu ya. Singopauli wason isiyasatil amati watalzamu fit taswiti ala qadaya hammatin muhaddidatin. Nah itu. Kira-kira kalau dihafalkan itu bisa berapa minggu ya? Kita tunggu tanggal mainnya ya. Soalnya kalau kita udah jilot, apa sih jilot? Kata orang Bandung mah jilotnya ngaji ke sekolah ya. Itu bisa dampaknya adalah barho. Apa itu barho? Hari bubar, hari poho. Tapi ada yang hebat, belum bubar sudah poho. Ada yang seperti itu ya. Kecuali ibu-ibu yang ada di Cirebon pada pinter-pinter semua. Amin ya robbal alamin. Udah pinter juga calon apa? Bidadari surga. Amin ya robbal alamin. Jamiah pada umumnya adalah kesiapan umat. Nah itu disebut-sebut umat. Oh berarti jamiah itu tidak berdiri dengan diri sendiri, tidak bisa. Sesuai dengan keadaan manusia. Manusia itu hadir ke dunia memang tidak bisa hidup sendiri ya. Makanya suka disebut manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Betul seperti itu Bu? Tahu aja. Ibu mau ngopi itu minum air kopi 1 cangkir aja itu sudah berpuluh-puluh tangan, bahkan mungkin beratus-ratus tangan yang membantu kita sehingga kita bisa minum air kopi tersebut. Kalau kita pikir-pikir siapa yang bikin kopinya, siapa yang bikin gelasnya, siapa yang bikin sendoknya, siapa yang bikin dispensernya. Nah itu kerjasama semua sampai kita bisa tadi meminum sekopi atau segelas air kopi ya. Artinya manusia harus saling membantu. Intinya ternyata seperti itu sih. Gak bisa sendiri hidupnya, itu harus ada orang lain yang membantu. Terjadinya segala sesuatu karena bantuan orang lain. Nah adalah kesiapan umat. Nah garis bawah Ibu, kesiapan umat. Oh berarti umat itu. Nah orang-orang yang banyak itu harus siap. Seperti ketua, kalau tidak dibantu dengan sekretarisnya. Sekretaris tidak kuat kalau tidak dibantu dengan ketuanya. Makanya itu adalah untuk apa? Satu kesatuan. Sehingga yang pintar di nabab ekonomi di taskilnya harus hebat karena didukung oleh orang-orang yang ada di situ. Kita doakan mudah-mudahan PD Persistri Cirebon semakin maju, semakin berkembang, satukan gambaran kepemimpinan, disatukan sehingga ketika disatukan maka terbentuk ada kepemimpinan. Kayak kita sholat berjamaah, ada sholat munfarid, ada sholat berjamaah. Yang paling bagus nilainya yang mana? Sholat berjamaah. Berapa orang sholat berjamaah teh? Pokoknya lebih dari 1 orang. Berdua saja sudah bisa disebut berjamaah. Yang satu jadi imam, yang satu jadi makmum. Kata ibu yang enak jadi imamnya atau jadi makmum? Tergantung. Tergantung. Imamnya imam yang bagaimana, makmumnya makmum yang bagaimana. Bisa jadi makmum lebih hebat daripada imam. Bisa jadi imam lebih hebat daripada makmum. Tapi ketika sholat berjamaah maka ada keterkaitan satu sama lain. Idza kabbaro fakabiru, di mana imam takbir barulah makmum itu takbir. Wa idza raka'a farka'u, apabila imam ruku maka rukuklah kalian. Wa idza sajada fasjudu, apabila imam sujud maka makmum baru sujud. Apa boleh makmum sujud duluan? Enggak boleh, liwar gitu, udah tahu liwar, bedegong gitu. Makanya kan suka dibahas oleh Rasulullah.
Nanti pada hari kiamat ketika orang-orang dibangkitkan, ada ya seorang manusia wujudnya itu badan manusia, tapi kepalanya kepala keledai. Kepala keledai. Loh, kenapa itu kepala keledai? Ketika ditanya Rasul siapakah itu? Adalah orang yang dulu suka sholat berjamaah, tapi dia sebagai makmum suka mendahului imam. Maka kepalanya diganti dengan kepala keledai. Ibu jangan salah ya, ada keledai, ada kedelai. Si sama ya. Kalau kedelai yang suka ditaburin di bubur itu ya, bubur ayam ya. Kalau ini keledai. Kenapa seperti itu ya? Sebagai ancaman bahwa makmum itu harus taat kepada imam ya. Apalagi di jamiah itu kan dipilih, imam itu dipilih, maka harus ditaati. Kita mendengar ada kata-kata sami'na wa ata'na. Apa artinya? Kami mendengar juga jadi wajib kalau di jamiah itu. Wa ata'na sudah didengar maka kami akan taat ya. Secara umum seperti itu. Ibu sekarang hadir di pengajian. Mau apa di sini? Ibu-ibu yang ada di hadapan saya ini adalah mustami. Mustami judulnya itu adalah siap untuk menyimak atau mendengarkan. Kalau saya adalah yang menyampaikan. Yang mana yang dapat pahala? Kita fastabiqul khairat ya. Ustadznya yang menyampaikannya harus jadi ustadz yang baik, mustaminya juga seperti itu ya. Jadi kesiapan umat tadi dalam menyatukan gambaran kepemimpinan untuk bermusyawarah. Garis bawahi bermusyawarah. Apa benar di jamiah ada musyawarah? Ada, selalu musyawarah ya. Musyawarah ada musker. Apa musker? Musyawarah kerja. Ada muskernas. Apa itu? Musyawarah kerja nasional. Ada musja. Apa musja? Musyawarah jamaah. Ada muswil. Musyawarah wilayah. Ada muktamar. Apa itu muktamar? Nama muktamar. Nah, ulang ya muktamar. Kalau dari tadi musyawarah daerah, musyawarah apa? Muktamar ulang wanya. Muktamar itu memang masih musyawarah tingkat tingkat terpe. Judulnya apa muktamar? Nah, muktamar teh iya musyawarah kene ya, tapi dengan kata yang lain harus beda. Kenapa beda? Dari puncaknya yaitu di mana di pimpinan pusat ya. Nah, itu musyawarah. Makanya Allah Subhanahu wa taala membuat surat itu dari sekian, maka ada judulnya surat Asy-Syura. Ada ya? Surat Asy-Syura, ada Syu'ara, jangan ketukar. Ada Asy-Syu'ara, ada Asy-Syura. Nah, Asy-Syura itu adalah bermusyawarah. Jadi memang manusia hidup harus bermusyawarah, terlebih di mana di jamiah. Nah, adanya pengajian di sini ini hasil musyawarah juga. Kok Bu Ella bisa hadir di sini? Karena ditugaskan dari PP. Sudah siapkah di Cirebon? Sudah. Maka Bu Ella sebelumnya tuh kontak-kontakan sama Bu Nur. Insya Allah akan datang berapa orang sekian. Insya Allah. Malah yang terakhir nelpon mau jam berapa berangkat dari Bandung? Insya Allah pukul 4 subuh. Itu hasil musyawarah semua ya. Karena dengan musyawarah pasti segala sesuatu bisa ya diambil solusinya dengan baik sehingga acara bisa berlanjut lebih baik lagi insya Allah ya. Dan membuat siasat. Tuh, selain bermusyawarah membuat siasat. Apa siasat? Siasat itu apa artinya? Strategi. Strategi, iya benar. Harus ada strategi ya. Siasat, bahkan kalau di PP Persis itu ada birgarnya, birgar siasat ya. Maka siasat itu bagian juga dari politik. Kita zaman sekarang menghadapi politik harus ada siasatnya seperti apa ya. Itu. Kemudian yang bersifat umum dalam artian di situ semuanya disetujui oleh yang ada di jamiah tersebut, serta menetapkan kesepakatan dalam menyelesaikan hal-hal yang penting dan spesifik ya. Dan semua menurut kesepakatan. Jadi kalau kita lihat sepintas dari definisi jamiah, ini adalah hidup yang teratur di dalam jamiah itu. Diatur segala sesuatunya, tidak egois satu dengan yang lainnya, harus saling bermusyawarah sehingga menimbulkan hal-hal yang baik ya. Karena nanti ada menampung ide-ide, menampung saran-saran, usul yang terjadi di jamiah seperti itu sehingga menghasilkan lebih baik lagi insya Allah ya. Maka yang pertama kita lihat, adakah itu ayatnya yang menyatakan bahwa persatuan itu ada? Di ayatnya ada banyak ya. Di antaranya ada di surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 213 di sini ya. Kita akan baca sama-sama pakai ta'ud, sudah ta'ud langsung ke ayatnya.
Kelihatan ibu segitu tulisannya? Kelihatan. Kurang gede enggak? Kalau kurang gede dipelototin aja, Bu ya, pelototin. Seperti itu. Maka kita baca-baca sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kanan nasu ummatan wahidah faba'atsallahu an-nabiyina mubashshirina wa mundzirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nas liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum fahadallahu alladhina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi bi'idhnih wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Nah, alhamdulillah bacanya kompak, ibu-ibu sudah pada hebat bacanya ya. Manusia itu dahulunya satu umat, garis bawah ibu, satu umat. Jadi manusia itu dahulunya satu umat. Ini yang berfirman adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Maka diutuslah nabi, rasul, ya ada nabi ada rasul. Sami tuh Bu, nabi dan rasul. Beda. Apa bedanya? Rasul itu mempunyai umat, ya, maka apa yang hadir dari Jibril harus disampaikan kepada umatnya. Kalau Nabi itu tidak banyak diceritakan tentang umatnya, dalam artian Nabi itu cukup untuk diri sendiri saja udah cukup sih sebenarnya. Tapi dakwahnya memang berlanjut. Makanya kalau kita membandingkan antara Nabi Adam dengan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad begitu banyak cerita tentang beliau dengan umatnya, tapi Nabi Adam tidak kedengaran umatnya yang mana ya. Karena waktu itu manusia juga baru sedikit ya. Jadi umat itu tidak diceritakan. Bedanya antara Nabi dan Rasul seperti itu. Jadi kalau sepintas berat mana tugasnya? Berat Nabi, berat Rasul. Berat Rasul ya. Nah kita bukan Rasul. Tidak mungkin ada Rasul di zaman akhir seperti ini. Tapi estafeta yang namanya dakwah harus bergulir. Makanya jangan sampai berhenti. Amar ma'ruf nahi munkar. Ibu-ibu di sini ustadzah semua, bukan? Bukan. Tapi sekalipun ibu tidak ustadzah, tidak punya kartu daiyah, tapi ibu sebenarnya di rumah ke dakwah terus. So, emot-emot mah gitu. Bu suka membangunkan anak, subuh-subuh itu daiyah. Iya kan? Sabar tidak ngagugah kenan? Ada sabar, ada henteu. Sok gugah bageut, ngasoleh. Tunusanes tos ngabring ka mana ka? Masjid, sok ngabageut, menak jinggo raja meningno, kan begitu ya. Itu di awal-awal. Ari tos 4 kali teu gugah wae kumaha tah akhirna? Ari maneh rek udah moal gitu kan. Nah, Ibu, dakwah yang di rumah harus sabar, dakwah yang keluar harus sabar. Karena kita cuma menyampaikan saja sih sebenarnya, menyampaikan nurut dan tidaknya itu tergantung antara dirinya dengan Tuhannya, Allah Subhanahu wa ta'ala.
ya. Jadi teruslah bergulir dakwah-dakwah itu. Nah, di sini adanya para nabi dan para rasul itu untuk apa? Ya untuk memberikan kabar gembira satu waktu dan untuk memberi ancaman satu waktu. Kenapa harus diancam-ancam juga? Ya manusia harus disingsieunan sih kadang-kadang. Kenapa? Karena kalau tidak disingsieunan hesesieun ku Allah. Padahal manusia itu harus takut dengan Allah. Anehnya kalau orang Sunda tuh takut karena ku jurig daripada ku Allah, ya. Di Cirebon aya jurig gitu, Bu. Ada jurig. Kuntilanak ada di sini. Sundel bolong ada, ya. Suster ngesot. Dan terakhir tuyul, ada nggak tuyul? Ibu aneh ya, yang suka dibahas yang begitu. Jadi manusia itu takut dengan sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Nah, ariku Allah tesieun-sieun. Padahal berapa kali Allah menyebut wattaqullaha, wattaqullaha. Kalau takut dengan Allah itu wajib hukumnya. Kenapa? Karena takut kepada Allah pasti dia akan nurut kepada apa-apa yang dikatakan oleh Allah. Disuruh sholat, alhamdulillah. Karena akhirnya kita tahu, oh kenapa kita diperintah sholat. Karena sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Masih ibu sholat 5 waktunya masih atau Bu Ella cing atau Bu Ella jangan begitu nanya tema sembarangan. Masa sih ditanyakan masih sholat 5 waktu? Ya masih, karena baru pertanyaan pertama. Pertanyaan keduanya, ibu masih kene nuju sholat ngalamun. Nah itu yang kedua. Masih? Itu dia. Oh iya. Jadi pertanyaan yang itu mengingatkan kita, oh jangan-jangan sholat kita tidak diterima sama Allah. Kenapa? Karena lagi sholatnya ngahulem terus-terusan. Ada yang kayak begitu, Bu. Makanya orang ini sholat dua-duanya, si A sholat, si B sholat, tapi si A blus ke surga Firdaus karena khusyuk sholatnya. Yang satu lagi gubrak karena neraka wail. Kenapa dia? Padahal dia sholat karena sholatnya lalai. Kalau kita pikir-pikir, kita juga pernah sholat lalai itu, pernah atau sering? Nuju gaduh artos, nuju gaduh artos tas sholat gitu teh. Cing, emot. Nuju gaduh artos ngahuleng, nuju gaduh artos ngahuleng. Jadi sholat khusyuk itu bukan masalah kecil, bukan masalah yang mudah. Perlu latihan bagaimana caranya supaya sholat tidak lalai. Siap ibu? Siap. Nah di jamiah itu teh silih emutan ibu-ibu. Gimana? Karena supaya kita lanjut di dalam hal kebaikan. Makanya ada yang ustad di mana di PJ aja tapi membahas sholat terus, dibahas sholat dari dulu sampai sekarang dibahas terus. Karena ternyata sholat itu banyak bagian-bagiannya. Ada dia sholat sepanjang hidup tapi berakhir di neraka. Coba itu harus kita pikirkan. Masa iya sih sholat terus dari awal sampai sekarang aripek teh maut ibu-ibu ngagebrus karena neraka, pasti ada yang salah. Ternyata sholat itu salah kaifiahnya, salah waktunya, salah tata caranya, dan bahkan salah tadi dari kehusuannya. Itu yang bikin kita takut. Makanya mudah-mudahan di jamiah kita semakin memahami sholat yang khusyuk itu sholat yang bagaimana, ya. Di antaranya Bu, sholat khusyuk itu tuh jangan menahan lapar kalau mau sholat itu. Ibu mau sholat tapi lapar, osok itu tada. Osok. Cek ibu teh pada sholat heula lagi sholat mikirin makanan itu ngalulu. Karena lagi apa? Lagi lapar. Allahu Akbar, sangu pulen. Kan begitu kan ya. Subhana rabbiyal azim, samal ladau. Begitu kan ya. Qul huwallah, baca surat itu artinya jadi apa? Ingatlah karena asin, karena sambal, karena naon, karena sholat sedang lapar. Jadi kalau begitu sok makan dulu. Nah sudah kagaknya laparnya hilang baru sholat. Itu akan jauh lebih tentram sholatnya daripada yang tadi. Jangan juga nahan kantuk. Pernah tidak ibu mau sholat isya, hari tunu pernah tuh? Pernah, sok pulang malah sekedap kan ada sakerjep barang 10 menit kita pas bangun cerah kembali kan. Cuman harus papadon, harus nasihat. Neng nanti bangunin ya mama pukul 9 aja, cukup segitu. Ya mah papadona ki amanatna. Neng mama teh mau sholat isya tapi tuh nonton dihudangkeun nya cenah kitu sahudangna we pas hudangna teh subuh-subuh udah habis deh ya. Ada trik-trik tersendiri.
Tapi yang paling jitu, kenapa kita bisa khusyuk? Karena kita memahami apa yang kita baca dari awal sampai akhir. Jadi apa itu maknanya Allahu Akbar? Apa itu Subhana Rabbiyal Azim? Apa itu Subhana Rabbiyal A'la? Nah, di jamiah itu dibahas yang begitu itu ya. Sehingga kita jangan membuat kita dari dulu ya membahas sholat yang ada itu bosan gitu. Bukan masalah bosan, karena setiap saat juga emang kita harus butuh bimbingan. Makanya Rasul dihadirkan, Nabi dihadirkan. Yang tadinya manusia itu bersatu, pada akhirnya dipecah. Kenapa? Karena setiap masa jihad atau periodenya Allah menghadirkan Nabi dan Rasul itu ya. Habis Nabi Adam, datang Nabi Idris, Nabi Nuh dan seterusnya. Maka pada akhirnya bekerjalah itu para Nabi, para Rasul untuk membimbing umatnya supaya ada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu ya. Nah itu membawa kabar gembira Bu yang pertama. Apa kabar gembira? Kan Nabi Muhammad itu suka bercerita tentang surga. Suka Bu ya? Di hadis-hadis Rasul kalau bercerita tentang surga, kita sampai meleleh gitu hati kita, ya Allah, apakah saya layak menjadi penghuni surga? Kenapa begitu indah ketika Rasul menggambarkan penghuni surga itu adalah orang-orang yang sangat mulia, dihormati oleh Allah. Kemudian fasilitas surga itu luar biasa mewahnya, seperti itu ya. Minumnya boleh minum air yang bening seperti ini boleh. Minum air susu boleh. Malah dijadikan walungan Bu, dijadikan sungai. Sungai itu kan ada 4 jenisnya di surga itu. Yang pertama sungai airnya mimma'in ghairi asinin, terbuat dari air yang bening, tidak pernah keruh, tidak pernah berubah. Ya Bu ya. Kalau di dunia air berubah? Berubah. Di air sumur tuh berubah dari bening menjadi putih, menjadi keruh. Seperti itu. Kalau air di surga nggak pernah berubah, karena itu bukan hanya sekedar air, bukan hanya sekedar sungai, tapi pahala yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sungai yang ke-1. Yang kedua, mil labanin. Air sungainya tuh terbuat dari air susu. Saya boleh tanya, di Cirebon ada nggak sungai air susu? Ada? Nggak ada. Seduhnya Malaya. Banyak itu modalnya, tidak akan pernah bisa memeliharanya. Makanya Allah bikinkan sungai yang terbuat dari air susu. Buat siapa? Buat penghuni surga. Yang ketiga lebih aneh. Ketiga itu adalah min khamril ladzatin. Airnya terdiri dari air arak yang lezat. Masya Allah. Kok begitu ya? Kalau di dunia arak itu hukumnya haram bagi umat Islam. Nah itu makanya kata Allah sabar. Jangan di dunia minumnya, karena di dunia itu arak bahaya, mahal harganya, kemudian bikin ricuh, bikin sesuatu yang tidak baik. Udah nanti aja kalau mau arak mandi sungai yang lezat, yang terdiri dari arak, Masya Allah ya. Yang terakhir sungai madu. Ada di Cirebon sungai madu? Gak ada, modalnya sabarahaun atau, tapi kalau di akhirat ada sungai madu. Dari sungainya aja itu sudah menarik sekali perhatian kita, mau dong jadi penghuni surga, mau dong ya. Belum lagi makanannya, tempat tinggalnya, fasilitasnya mah udah. Nah, ketika para nabi atau para rasul menyampaikan itu, maksudnya apa? Supaya kita sebagai umat Islam khususnya tergerak hati ingin menjadi hamba Allah yang baik ya Bu ya, insya Allah. Nah ini dibahas Bu di jamiah yang begini-begini, terus dibahas untuk mengenalkan kita kepada ajaran Islam yang sebenarnya ya. Yang kedua, dan peringatan. Memberi peringatan contohnya memberitakan tentang penghuni neraka. Bagaimana kalau ibu mendengar pembahasan tentang penghuni neraka, kumaha Bu, resep tuh. Pas disebat di neraka itu ada yang dipotong-potong lidahnya. Dengan apa dipotong-potongnya itu? Dengan gunting. Tapi guntingnya itu minar, terbuat dari api neraka. Maka dia tarik tuh lidahnya sendiri, kemudian dipotong, terus menjerit, ditarik lagi, dipotong. Kan kita sampai ngeri, ya Allah siapa itu? Bahkan Rasulullah saja ketika diberitakan oleh Jibril seperti itu, maka beliau bertanya, bari mengpun Bu, bari mengpun, karena sangat mengerikan. Man haula iya Jibrilu, Jibril itu siapa? Maka Jibril menjawab, khutoba'u ummatikal ladina yaquluna ma la yaf'alun. Nah itu. Ini ancaman bagi para ustadz dan ustadzah. Siapa itu yang memotong lidahnya sendiri? Adalah orang yang dulu ahli-ahli ceramah, ahli-ahli pidato yang hanya berbicara tapi tidak mengamalkan.
tuh bahaya. Astagfirullahaladzim ya. Itu baru seperti itu, mengerikan. Maka pada akhirnya kita berpikir, oh berarti kalau jadi ustadzah harus nyontohan heula atuh begitu. Jangan kacaritakeun ustadzah itu emang pintar, mau hanya kawe, mau nganjuk taramaya. Ulun astagfirullahaladzim, ngutang enggak pernah membayar. Itu ustadzah model kumahanya. Oh, ustadzah itu capatan di podium. Oh, ternyata anaknya mengatakan di rumahnya teh naon sok ngamak wae, amak-amakan ustadzah teh. Ayo ustadzah mau amak-amakan, ya mungkin makanya ayatnya ada, hadisnya juga ada ya. Nah, untuk semuanya juga yang namanya dosa pasti berbuntut siksaan di neraka ya. Itu diberitakan semua. Sehingga kita memilih. Kalau ibu ditanya, ibu mau ke surga mau ke neraka? Ke surga atau enggak usah ditanya. Kalau mau ke surga cari jalannya. Kemana jalannya? Jangan hanya minta surga, ya Allah masukkan saya ke Firdaus. Hari kelakuan tuh benar-benarnya nggak bakalan jadi atuh. Makanya Bu insya Allah di Jamiah itu akan terasa banget dari kajian, dari pertemuan itu semuanya saling mengingatkan supaya kita itu tetap menjadi orang yang stabil keimanannya insya Allah ya. Dan diturunkannya bersama mereka kitab yang mengandung kebenaran. Kitab, garis bawahi kitab. Yang ibu kenal kitab dalam Islam ada berapa itu? Ada berapa kitab itu? Berapa? 4 ya? 4. Satu kitab apa? Satu Taurat turun kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua kitab jangan Injil dulu, Zabur dulu, berurutan. Zabur turun kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga baru Injil turun kepada Nabi Isa alaihissalam. Terakhir Al-Quran, Al-Quranul Karim turun kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah kita masih kebagian. Karena itu sesudah turun Al-Quran tidak diturunkan lagi kitab yang lain. Sesudah Nabi Muhammad tidak ada nabi yang lain. Sesudah Rasul Muhammad tidak ada Rasul yang lain. Makanya suka dengar ibu kalimat alladzi la nabiyya ba'da. Yang tidak ada lagi nabi sesudah beliau. Sudah di alam cekap tos tong nabi dari cukup berakhir dengan sosok Nabi Muhammad SAW. Cukup, tidak perlu ada kitab lagi, berakhir dengan kitab Al-Quranul Karim. Maka kitab yang kita baca setiap hari itu tidak akan hancur sampai kiamat kubro. Masya Allah ya. Oleh karenanya ibu-ibu siapa yang baca Al-Quran itu dihadiahi oleh Allah itu ya. Menurut Rasulullah itu kan man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun. Barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran itu akan diberi kebaikan satu. Ya, dari 1 dilipatkan menjadi 10. Jadi baca satu huruf saja mendapat 10 kebaikan. Masya Allah. Itu kitab hebat ya. Kalau kita baca begini, Bismillahirrahmanirrahim. Ada berapa huruf itu? Sok deh tantara. Sugan gitu sekali-kali bias mi. Berapa itu? 19 ibu itu ya 19 huruf Masya Allah. Jadi ketika ibu baca bismillah saja sudah dapat 190 kebaikan. Jadi aneh kalau manusia khususnya umat Islam tidak mau baca Al-Quran. Aneh. Kalau kita diasuh dengan Al-Quran juga nanti akan ada jaminan. Iqra'ul Qur'ana fa innahu yati yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kalian apa tuh yang dibaca Al-Quran. Kenapa Al-Quran harus dibaca? Karena nanti pada hari kiamat ya Al-Quran itu akan datang memberi pertolongan kepada siapa? Kepada orang yang dulu bersahabat dengan Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu yang di Cirebon dari satu harinya membaca Qurannya berapa juz satu hari? Jangan ketawa ibu, saya bertanya aja. Ibu satu hari membaca Al-Quran berapa juz? 2 juz? Oh enggak, 1 juz? Enggak, setengah juz? Enggak, seperempat juz? Enggak. Jadi pada akhirnya sok mas tatok tuh kata Allah itu ya. Yang kamu mampu aja sok baca, berapa aja. Tapi ikhlas karena Allah ya. Tapi kalau surat ibu, kalau surat yang dibaca di sholat itu biasanya yang panjang atau yang pendek? Oh sama dengan di Banjaran ya. Oh sama ya bu. Ibu masih kenal dengan inna tuh kan apa? Kalau yang ini seneng nggak? Wal asr, inna
surat Al-Baqarah sok dia astara. Oh tara, kenapa? Oh panca. Ibu atuh gagah we sakadik mah surat Al-Baqarah atau sakali-kali maca. Udah bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu akbar. Apa sih? Waktu teuing ada sakit namanya gitu. Tapi kembali kepada kemampuan kita ya, mangga. Lanjut ibu-ibu. Nah, diturunkannya bersama mereka kitab. Jadi tadi sudah disebut. Jadi 4 saja nama kitab-kitab itu ya, diturunkan kepada mereka ya. Terus kesananya mengandung kebenaran pasti. Mengandung kebenaran karena datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, di Al-Qur'an itu enggak ada satu titik aja yang salah, tidak ada. Tidak ada satu titik yang membinasakan manusia, tidak ada ya. Apa yang dibaca di dalam Al-Quran itu menyelamatkan kita dari dunia sampai ke akhirat. Makanya bersahabatlah dengan kitab Al-Quran untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Jadi yang dimaksud kenapa Al-Quran atau kitab diturunkan untuk menarik hukum, ketentuan ya. Karena mereka itu kan ada yang berselisih, ini yang benar, ini yang salah gitu kan. Sampai sekarang juga masih seperti itu. Maka kita mendengar ayat yang ini, apabila diantara kamu itu berselisih paham, farudduhu ilallahi wa rasul, maka kembalikanlah kepada aturan Allah dan Rasul ya, Al-Quran dan As-Sunnah. Versi Sri itu kan Bu yang menjadi dasarnya Al-Quran dan As-Sunnah. Itu Al-Qurannya harus bagus, As-Sunnahnya juga harus bagus. Kalau yang disebut As-Sunnah apa As-Sunnah? Hadis-hadis Rasul. Ya bisa jadi yang sahih ya. Jangan menyebut hadis-hadis, menyebutnya sunnah. Karena kalau hadis masih harus dicari-cari lagi, dipilih-pilih lagi. Karena kan derajatnya ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Kalau yang sahih boleh dijadikan argumentasi, boleh. Yang menjadi dasar amalan kita boleh. Yang hasan boleh. Yang dhaif tidak boleh. Lah digenggerekeun teh Bu eta teh dhaif hadisna lirenkeun. Lumayan hadis-hadis dhaif. Dhaif ke hadis. Ini gitu. Nah, enggak begitu kan. Nah, Ibu di dalam jamiah kita itu di apa ya? Dipelajari terus, dipelajari. Enggak ada bosan-bosannya ya. Karena apa, setiap saat bergulir keilmuan itu. Apalagi kita punya Dewan Hizbah ya. Dewan Hizbah itu adalah orang-orang yang mumpuni, pemilik ilmu-ilmu itu kemudian menyatu, kemudian disatukan pendapat itu sehingga turunlah fatwa Dewan Hizbah. Nah, itu yang akan menyatukan kita. Makanya orang-orang jamiah Persatuan Islam itu sami di mana? Ciri khasnya di antara naon? Ciri khas persisi di antara naon? Menuju sholat utek-utekan. Oh, utek-utekannya. Kalau mengaku orang persisi itu utek-utekan sholatnya, itu sok dipermasalahkan ya. Mohon maaf, tidak menganggap bahwa yang tidak utek-utekan salah, tidak begitu. Ini cuma dikompakan saja. Kalau di Persistri, di Persis memang kompak keluarga Persis. Nah seperti itu, karena sudah ada baiat, harus satu rasa, satu suara, satu usaha ya. Dan orang Persis terkengeng, moyok, batur, pedah, tuh utek-utekan nggak boleh. Itu utek-utekan haram kan kamu tuh apa hadis nama nyebut haram bari teu apa naon ibu hadisna teuing cenah kitunya. Makanya jangan seperti itu. Kita mah seragam aja, diseragamkan, satu rasa, satu suara, satu usaha dalam segala hal ya. Karena jamiahnya itu sendiri. Maka dan yang berselisih hanyalah orang-orang yang telah diberi kitab. Aneh. Jadi sudah turun kitabnya di zaman Rasul Muhammad berselisih. Di zaman Nabi Musa berselisih juga. Di zaman Nabi Isa berselisih juga. Setiap diturunkan kitab pun seperti itu adanya. Makanya tadi ibu-ibu dipelajari kitabnya itu sehingga yang berselisih menjadi paham mana yang benar, mana yang tidak benar ya. Lanjut ibu-ibu. Setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka karena kedengkian di antara mereka sendiri. Tak kedengkiannya garis bawahi. Kedengkian ibu memang ada sejak dulu oke. Yang paling bingung ulama itu panyawat teh dengki. Aneh ya Bu. Hasud ibu. Hasud teh bahasa Arabna, dengki teh bahasa Indonesia. Jadi ada penyakit akhlak namanya hasud. Nah, hasud teh kumaha teh? Panasan. Kalau di Cirebon mah ka atas teh panasan.
panas baranan. Kalau ada tetangga lagi membangun rumahnya mewah, terus dia itu ngagibrik panas tiris, nah itu tuh naonnya. Kenapa itu? Jadi tetangganya lebih bagus rumahnya, tetangganya lebih mewah mobilnya. Kenapa dia jadi tidak enak hati? Ketemu sama orang itu nggak mau bertegur sapa, ya. Kenapa ini hati nggak enak saja ketemu dengan orang itu? Ada apa itu? Nah, dengki. Ibu di luar dugaan, ulama ternyata penyakit nate hasud, ulama teh. Aduh, asaruas oge. Masa sih ulama berpenyakit akhlak? Kan ulama juga manusia. Aya laguna teh, ulama juga manusia. Kata laguna teh. Seperti itu. Artinya kita harus berpikir tuh kan ulama saja seperti itu, apalagi kalau kita tidak punya ilmu. Maksudnya seperti itu ya. Maka ibu-ibu Allah memberi petunjuk. Nah, udah begitu memberi petunjuk Allah teh. Karena Allah itu Al-Hadi, memberi petunjuk. Kalau Rasulullah boleh disebut hadin? Boleh tidak? Hadin itu yang memberi petunjuk. Jelas Allah itu memberi petunjuk. Malah disebut-sebut. Kenapa Al-Quran turun? Linukhrijan nasa minadz-dzulumati ilan nur. Ya. Kami itu menurunkan Alkitab surah Allah. Kenapa? Untuk mengeluarkan manusia dari gelap kepada terang benderang. Al-Quran teh ya. Makanya Allah disebut hadin. Hadin itu yang memberi petunjuk. Apakah boleh Nabi Muhammad disebut hadin? Boleh tidak? Hari ngawalar boleh sieun teu eta teh nya. Hari ngawalar teu sieun boleh, makanya ngahulang gitu kata ditanya. Ya. Saya kasih tahu ibu boleh. Nabi Muhammad disebut hadin boleh. Itu di tafsirnya itu dijelaskan. Oh, jadi hadin tak ada dua, satu Allah, satu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba kalau kita membedakan, bedakah antara hadinnya Allah dan hadinnya Rasulullah? Pasti jawabannya berbeda. Karena Allah al-Khaliq, Maha Pencipta. Ari Muhammad al-Makhluk, yang diciptakan. Apa perbedaannya? Bedanya begini Bu, dina ayat Quran, dina tafsirnya kan disebutkan. Wallahu wa huwa yad'ul imana fi qalbil insani. Ulangi ya. Wa huwa teh Nabi Muhammad. Wa huwa dan dia itu yad'ul imana, menyimpan keimanan itu fi qalbil insani, di dalam hati manusia. Nah, bedanya teh begitu. Allah mah sudah memberi petunjuk teh bisa menyimpan keimanan itu di dalam hati manusia. Yang bedanya dengan Rasulullah, Rasul itu cuma menyampaikan ilal balagu. Tidak ada kewajiban kamu apa-apa melainkan menyampaikan saja. Makanya semua disampaikan sama Rasulullah ya. Ada yang nurut, ada yang tidak nurut. Boleh memaksa? Tidak boleh. Ibu maksa kata tangan, ditiung. Awas muntah ditung doraka ta. Hayang kana neraka ditiung. Tetangga teu nurut awas. Boleh begitu? Tidak boleh. Sampaikan saja bahwa berkerudung itu wajib bagi kita itu ya. Ditutup kerudungnya panjang, menutup dada, menutup imir. Tahu imir? Bokong. Kalau di sini bokongnya ketutup. Margi ibu mah semakin tua semakin bahenol itu si bokong teh ya. Nanti orang-orang bilang, kalau ibu nuju apa di depan, tukang cenol di belakang, tapi ke katileng tukang cenol. Ya Allah itu seperti itu. Makanya ditutup bokongnya, ditutup dadanya. Cara menutup aurat tersisi itu harus seperti itu ya. Ada yang kerudung pendek, cengkak, ketinggali dada, tunggul ketinggali punuk. Kenapa? Karena belum pas. Ibu alhamdulillah ya. Maka ibu di antaranya dilatih seperti itu. Alhamdulillah. Ibu-ibu enak disarawe nutup aurat. Kaos kaki wajib hukumnya enggak? Wajib. Ada manusia yang gini wajib enggak manusia? Ini bantuan jibda tuh abdi teu make manusia. Wajib enggak sih? Sementara tidak wajib. Ibu-ibu sekiranya acukna ini longgar kayak begini tuh, kemudian ibu takieun kan bisa melorot ke sini nih, melorot ke sini ya. Maka kelihatan kelihatan dari pergelangan tangan sampai ke sini itu aurat hukumnya. Sama seperti kaki ibu ketika di kaos kaki jadi aurat hukumnya. Kan begitu. Cuma tentu bertahap, belum bisa semuanya pakai manset. Seperti juga dulu belum bisa pakai kaos kaki.
Ibu sekarang sudah nyaman pakai kaos kaki? Alhamdulillah. Kalau tidak pakai kaos kaki ada yang kurang, apa ini? Astagfirullahaladzim, belum pakai kaos kaki kan begitu ya. Tapi kalau ibu-ibu ke pasar, di pasarnya jeblok, dipakai nggak kaos kakinya? Dipakai lah ya. Ulah nah ibu tadi kaos kaki nuju usum jeblok, illa usum jeblok. Gitu dia hadis nanti. Tidak dipakai aja terus ya. Nah, ibu-ibu kalau model baju yang ada yang sampai sininya menutup nggak pakai manset juga nggak apa-apa ya. Khususnya para istri khususnya begitu ya. Itu bertahap ya bertahap. Sekedik pakai kaos kaki, ibunya tadi alhamdulillah. Hari ibu ke warung yang dekat rumah itu pakai kaos kaki nggak? Nah, kenapa? Ayo, hari kadia mengawa kaos kaki, hari ibu badai balanya ke warungnya dekat dari rumah kita cuma beberapa meter aja pakai kaos kaki nggak? Kenapa? Aduh, aneh ya. Ke situ ke masjid 3 meter, ke warung 3 meter. Nah, ika masjid ngawa kaos kaki, ika warung hente. Pas ditanya kenapa ibu, dah di warung mah teh malaikat. Sana kita ya ayah, atau mak itu ayah segala, ada itu, ya. Nah gitu Bu, itu yang sedikit-sedikitnya kayak gitu sok diayuman, dilengkapi. Karena kita itu kadang sekarang punya pahala, nanti punya dosa lagi, pahala lagi, dosa lagi, ya seperti itu ya. Nah di jamiah kita dibahas yang begitu itu ya. Apalagi seorang anggota dibahas, dilihat dari atas ke bawah gimana ini pakaiannya seperti itu. Makanya ada bayat itu kan perjanjian, hakikatnya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu ya. Bertahap saja. Ibu juga jangan menjudge sama orang lain. Jelek persis enggak begitu. Bertahap sakedik demi sakedik ya. Maka ibu-ibu Allah memberi petunjuk kepada mereka yang beriman pasti. Orang yang beriman diberi petunjuk terus ya tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Allah memberi petunjuk kepada siapa saja yang dia kehendaki ke jalan yang lurus. Seiring dengan itu ibu nggak berhenti berdoa. Ihdinas siratal mustaqim. Asa kenal itu surat apa itu? Kenal bisa. Surat Al-Fatihah ayat berapa? Dihitung heula. Pasti dihitung heula. Cing atau tiba heula teh diajar ngitung gitunya ayat. Cuma 7 ayat teh ya. Di Fatihah itu cuma 7 ayat. Yang tadi ayat ke 6. Karena yang tadi itu soalnya dietang deui gitu. Ada ayat kedua nama Alhamdulillahirabbil alamin. Ke-7 tuh ngulangna teh lama gitu ya. Lama tuh ngulangna teh. Ke-7 siratal ladzina an'amta 'alaihim dan seterusnya. Ayat ke-4 dihitung deui beuki hese. Apa ya keempat? Ar-Rahmanur Rahim. Ayat ke-3 tuh ngulang nama ke-3 apa? Ar-Rahmanur Rahim keberapa? Ke-3, ke-4 Malik Yaumiddin. Ke-5 Iya karena bodoh tos bismillah ini. Ibu-ibu upami nu dicekcokna surat Al-Baqarah jika resepnya. Karena apa 286 ayat. Ya tadi saya salah menyebutkan Ar-Rahman Ar-Rahim ayat ke-3. Ayat bismillah ayat ke-1. Kalau di surat yang lain tidak termasuk ayat ya bismillah teh. Kalau di surat Al-Fatihah ayat ke-1 ya. Kenapa kita setiap saat baca ihdinas siratal mustaqim? Karena hidayah itu bisa menghilang begitu saja. Seperti juga tadi iman itu naik turun. Kalau imannya turun, hidayah juga turun, jadi otomatis. Jadi iman dan hidayah itu menyatu, tidak bisa dipisahkan. Makanya kita mohon sama Allah, ihdinas siratal mustaqim ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Itu pintarnya Rasulullah nyambungnya. Sehingga Fatihah itu dibikin satu ayat ada Fatihahnya. Ada sebut tuh. Badai sababara ayat kita, badai sababara surat kita badai sababara rakaat kita sholat mesti ada Fatihah. Kalau kekurangan Fatihah kan diganti di belakang ditambah satu rakaat begitu ya. Sholat subuh Fatihahnya berapa? 2. Sholat duha ada macam-macam, ada 2, ada 4, ada 6, ada 8. Mana nu kaanggo ku ibu? Nah sama jeung orang Banjaran atuh 2 lainnya. Coba atuh 8 gitu milih tanya. Tapi segitu juga sudah uyuhan. Nanti ditingkatkan lagi, pilih
4, dan 4 6, dan 6 8. Pernah nggak sholat duha 8 rakaat? Belum, astagfirullahaladzim. Sok atau coba nanti ya, coba. Ibu tak lagi sase. Kenapa lagi sase? Nggak sekolah, udah lagi libur. Terus pagi-pagi udah beres itu pekerjaan. Kenapa malah nonton televisi ngedekul? Coba sholat duha 8 rakaat, cerbet 8 rakaat. Boleh gimana ya 8 rakaat ya Allah? Kan ada fatwa yang baru dari Dewan Hizbah itu 1 kali salam kata Bu, 8 rakaat kan? Jadi kan dulu mah pernah kita 2 rakaat salam, 2 rakaat salam gitu dulu. Kalau sekarang 1 kali salam. Berarti ibu harus benar-benar fokus 8 surat. Ada nggak 8 surat? Ada. Ke ibu begini aja biar mudah. Yang dari A. Alhaakumut takasyur A. Yang kedua, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ada lagi? Alam nashrah. Ada lagi? Sok atau milih tina aan tuh aya opat atunya tina sabangsaning kul-kulan asa beriji eta. Nah, sigana eta maringan. Kuliah. Ibu jangan itu, ibu kepanjangan itu. Masa panjang? Iya surat itu Al-Kafirun kan panjang banget. Cuk saha kono. Ternyata panjang mata bolak-balik dekok. La a'budu wa ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la. Tuh kan udah ketawa. Ana 'abidun ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la. Kemana deui ya Allah? Udah balik kemana lagi? Lakum dinukum walillahi. Tahu orang tesok tijalikeun kayak begitu kalau lagi sholat. Padahal eta tos apa pisannya? Aya kuliah nyambung ke kul a'udzu birabbin nas, nyambung ke kul a'udzu birabbil falaq. Kenapa dibalikkan begitu? Karena Rasul biasanya kalau sholat suka dari panjang, pendek. Berakhir dengan kul huwallahu opat. Alhamdulillahnya opat ngatos ayat. Sugan mah opat deui tina sabangsaning i aya kitu aya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Berikutnya idza jaa nasrullahi wal fath. Berikutnya inna anzalnahu fi lailatul qadar. Terakhir si puputon. Inna a'tainakal kautsar. Opat kul-kulan 5 iian. Beres salam beres itu kan. Pada nyobian anjing. So, cobian cup kadinya nya dicupkeun nya. Mangga ibu-ibu Masya Allah ya pernak-pernik baca Al-Quran. Pada panjang pada ponok tapi Allah menghadiahkan pahala bagi kita ya. Lagi-lagi di jamiah mana gitu tentukan ada gurunya di papa gitu ke mana. Ada acara rutin, ada apa. Malah di kita di bawah mah ada halakoh ya. Ada halakoh. Kemudian dari halakoh ningkat kan? Dari halakoh kan di tingkat PJ. Kemudian nanti ada juga di tingkat PD apa? Oh belum adanya di sini mah belum ada. Nanti ada sampai ke PW, sampai ke PP. Ada tingkatan-tingkatan. Pokoknya mah sing rajin diajar ya. Nah sekarang di surat Ali Imran. Surat Ali Imran teh surat ke-3 ayat ke-112. Ibu jangan salah menyebutnya Al Imran. Tah seueun kitu. Bukan Al, ieu mah Ali ya. Bukan Ali. Nu sanes mah Al-Fatihah, Al-Maidah tuh ya. Al yang lain mah ini mah Ali. Jadi linknya dibaca Ali, artinya teh keluarga. Ali Imran teh keluarga Imran. Ali Muhammad apa? Keluarga Muhammad. Ali Ibrahim keluarga Ibrahim. Ali Ella keluarga Ella, kan gaduh keluarga. Aya mah hiji di Bandung mah duka sami teh sareng di Cirebon. Ali Agrem di Bandung mah aya. Aya teh di dia Ali Agrem naon? Kue cincin yang bolong di tengah-tengahnya eta mah sanes keluarga Agrem eta mah nabi kue we nya.
pendah ieu teh apal hasil pangosan tah. Teh ali agrem teh bahasa Arab hartosna keluarga agrem batur Allah. Mangga ibu-ibu ya, di bawah ada ya surat yang tadi Ali Imran ayat 112. Awas deh Bu. Duribat alaihimud dillatu